Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pencinta tanaman buah tabu lampot semua. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit tips ya bagaimana cara melakukan proses perkembangan vegetatif tanaman jambu kristal seperti yang ada di belakang saya ini sampai tanaman itu cepat berbuah dan pendek. Nah, di sini kita akan melakukan proses perbanyakan secara vegetatif yaitu dengan sistem okulasi. Bagaimana sih proses perbanyakan tanaman secara okulasi? Nah, untuk lebih jelasnya ikuti terus video kami. Baik sahabat tani semua, nah di hadapan kita ini salah satu jambu kristal yang saya tanam dengan sistem tabu lampot, yang mana perbanyakan tanaman jambu kristal ini paling bagus atau paling cepat kita lakukan dengan sistem perbanyakan vegetatif, yaitu sistem sambung pucuk, kemudian cangkok, dan juga sistem okulasi. Nah, di video-video saya sebelumnya sudah saya memberikan teknik bagaimana perbanyakan dengan sistem cangkok seperti yang ada di hadapan kita ini, yang hanya 1 bulan dari pasca pencangkokan tanaman sudah menghasilkan bakal buah seperti ini. Contohnya sahabat tani. Nah, di sini saya akan memberikan lagi salah satu tips ya perbanyakan tanaman secara okulasi atau penempelan mata tunas. Jadi keunggulan dengan sistem okulasi ini pastinya kita lebih hemat dalam perbanyakan tanaman karena kita hanya mengambil mata-mata tunas dari jambu kristal yang kita lakukan perbanyakan, sehingga dalam produksi massal tanaman kita tidak mengalami tanaman kita lebih cepat banyak. Bisa teman-teman lihat tanaman tabu lampot jambu kristal kita akan henti berbuah, dan ini sudah ada yang habis kita panen, sekarang keluar buah lagi, dan rata-rata di setiap pucuknya ini akan terus keluar buah. Di sini saya akan memberikan sedikit tips ya bagaimana setelah pasca perbanyakan itu tanaman kita lebih cepat berbuah. Baik sahabat tani semua ya, kita langsung dulu mempraktekkan bagaimana sistem proses okulasi pada tanaman jambu kristal. Kemudian langkah selanjutnya nanti perawatan setelah tumbuh supaya tanaman kita cepat berbuah. Nah, untuk lebih jelasnya berikut informasinya. Baik sahabat tani semua, nah yang saya sudah jelaskan tadi bahwa salah satu cara untuk mempercepat proses pembuahan itu adalah dengan melakukan proses perbanyakan vegetatif. Nah, proses perbanyakan vegetatif di sini artinya kita akan mengambil bagian-bagian tanaman yang sudah mempunyai produktivitas tinggi, kemudian tanaman sehat. Nah, biasanya perbanyakan dengan sistem okulasi ini berbeda dengan teknik perbanyakan teknik lainnya itu seperti cangkok ataupun sambung. Nah, teknik okulasi sendiri di sini hanya kita mengambil mata tunas dari percabangan-percabangan tanaman yang masih produktif seperti ini. Jadi keuntungan dengan mata tunas, perbanyakan mata tunas ini kita lebih hemat dalam penggunaan entris, kemudian optimal tanaman dapat tumbuh dengan baik juga sangat baik karena mata tunas itu akan menempel nanti pada batang bawah yang akan kita lakukan proses grafting. Nah, salah satu keberhasilan kita dalam proses okulasi adalah proses pengambilan entris. Jadi entris yang kita gunakan di sini baiknya entris yang tidak terlalu tua ataupun yang tidak terlalu muda, dan upayakan pengambilan entris itu sudah mulai pecah seperti ini ya, supaya keberhasilannya lebih tinggi nanti. Jadi nanti kita akan mengambil entris di sini ya seperti ini. Nah, kita potong saja dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik sahabat tani semua, nah pada umumnya perbanyakan okulasi ini biasanya agak berbeda dengan teknik yang lainnya ya. Biasanya kalau kita melakukan proses sambung pucuk itu kita bisa mengambil entris itu seperti ini dengan ukuran panjang 5-10 cm. Tapi kalau okulasi dari satu percabangan ini kita bisa memperbanyak tanaman lebih dari satu, karena setiap mata tunas ini akan kita sambungkan untuk satu tanaman. Jadi kita hanya mengambil mata tunas yang mulai tumbuh seperti ini, dan nanti akan saya memberikan informasinya kepada teman-teman bagaimana sih langkah-langkah dalam proses penempelan mata tunas atau okulasi pada jambu kristal. Nah, di sini nanti akan saya perlihatkan juga hasilnya setelah kita lakukan okulasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan okulasi jambu kristal, jambu lokal yang tumbuh liar ya, dengan kita mengganti dengan jambu kristal seperti ini. Nah, bagaimanakah proses-prosesnya? Ikuti terus video kami. Nah, langkah selanjutnya kita sudah bisa melakukan proses penempelan mata tunas dari jambu kristal ini. Jadi jambu yang
batang bawah ini bebas, ini sejenis jambu dari biji ya yang kita tanam, atau Anda bisa menyemainya seperti itu. Nah, syarat untuk proses okulasi minimal batang itu sebesar pensil ya, seperti ini. Jadi nanti penempelan mata entris itu lebih mudah. Nah, sekarang kemudian yang kedua, proses okulasi itu minimal ketinggian dari permukaan tanah itu 10-15 cm. Kemudian yang selanjutnya itu batang sudah mulai berwarna kecoklatan seperti ini. Ya, tidak terlalu mudah seperti ini. Oke, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu bagaimana tahap-tahapnya. Nah, langkah pertama kita buat sayatan dulu ya pada batang bawah yang akan kita okulasi. Jadi caranya kita sayat seperti ini dengan secara melintang dulu seperti ini. Jadi ini boleh besar ya proses pembelahannya. Kemudian kita buat sistem jendela dulu untuk memasukkan nanti mata tunasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita sayat ke bawah sejauh 1-2 cm. Nah, langkah selanjutnya ya teman-teman, kita sayat lagi pada sisi sampingnya seperti ini. Nah, kemudian kita kelupas kulitnya seperti ini. Nah, seperti ini bisa teman-teman perhatikan. Nah, seperti itu. Jadi kita buat seperti sistem jendela ya. Kemudian kita tutup lagi kembali seperti ini supaya kambium tidak mengering, dan upayakan proses okulasi ini dilakukan di pagi hari pada saat kambium lagi masih aktif. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita mengambil mata tunas yang akan kita tempelkan. Jadi saya akan mengambil tunas ini ya, yang ini nanti kita harapkan akan tumbuh. Jadi caranya kita sayat dulu pada bagian bawahnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Kemudian pada atasnya. Nah, jadi nanti kita akan keluarkan mata tunas ini dan pindahkan ke batang bawah. Kemudian pada sisi sampingnya juga kita sayat seperti ini. Kemudian kita sesuaikan lebar dari jendela ini, usahakan ini lebih kecil, dan jendela untuk penempelan mata okulasi itu harus lebih agak sedikit besar, tidak apa-apa seperti itu. Oke, kita keluarkan kulitnya seperti ini. Kita cungkil dari samping seperti itu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini yang akan kita tempelkan sebagai mata tunas yang nantinya menjadi tanaman baru jambu kristal ke tanaman jambu lokal. Selanjutnya kita buka jendelanya seperti ini. Nah, tinggal kita masukkan saja mata entris pada jendela yang sudah kita buat pada batang bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita potong sisa kulit kambiumnya. Nah, langkah selanjutnya kita melakukan proses pengikatan. Usahakan proses pengikatan dari bawah ke atas, sistem pemasangan genteng supaya nantinya air hujan tidak kemasukan atau air siraman seperti ini. Jadi tutupan semua. Jadi pengikatan ini kita tutup semua ya. Nah, proses sudah selesai kita lakukan seperti ini. Dan saya perlihatkan hasil okulasi yang saya sudah lakukan 1 bulan lebih yang lalu. Nah, bagaimanakah hasilnya? Ikuti terus video kami. Nah, baik sahabat pencinta tanaman semua. Nah, inilah hasil okulasi yang kita lakukan pada jambu liar, jambu kristal yang saya sudah lakukan hampir lebih kurang 3 mingguan. Nah, salah satu keberhasilan hasil okulasi yang kita lakukan apabila pada bagian dalam hasil okulasi ini atau mata tempel ini, mata tunas sudah diselimuti oleh calyx atau kambium seperti ini, dan saatnya pembungkusan dari plastik ini harus kita lepas supaya nanti proses keluarnya tunas itu lebih cepat. Nah, bagaimanakah proses untuk merangsang keluarnya tunas? Di sini pertama kita buka dulu plastiknya dari samping ya. Tinggal kita iris saja seperti ini. Nah, sekarang plastik sudah terbuka, bisa kita lihat pada bagian dalamnya. Nah, ini. Nah, kita lihat entris masih dalam keadaan hijau seperti ini. Nah, tapi kita lihat tunas belum memberikan tanda-tanda, bisa kita kerok, kita lihat apakah betulnya entrisnya masih hijau. Nah, ini kita lihat entris masih hijau. Nah, untuk merangsang keluarnya tunas, mata tunas ini ya segera cepat keluar, maka batang
maka batang pokok ini harus kita potong dua bagian dengan cara kita baringkan dulu. Jangan dulu memotong langsung secara keseluruhan karena nantinya kita masih mengharapkan nutrisi masih ada dari batang pokok untuk merangsang keluarnya tunas ini. Nah, kita potong kira-kira 10 cm dari atau 5 sampai 10 cm dari permukaan hasil okulasi. Kita potong saja setengah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai terpotong semua. Tingkan saja seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi nantinya entris ini akan terangsang keluar tumbuh seperti itu karena secara alami tanaman itu akan menumbuhkan tunas yang berlawanan dengan gaya gravitasi seperti itu. Kemudian, nah baik sahabat semua, nah inilah hasil mata tunas yang sudah mulai tumbuh pada hasil okulasi yang saya sudah lakukan pemotongan pohon seperti ini ya, yang sudah kita lakukan untuk merangsang cepatnya keluar tunas. Nah sekarang setelah tunas tumbuh sudah mulai seperti ini, sudah mengeluarkan daun ya, potongan ini sudah bisa kita lepas supaya memacu ini terus akan tumbuh dengan baik. Kita potong di sini. Nah sekarang jambu lokal ini sudah berganti dengan jambu kristal yang unggul seperti itu ya, jadi kita bisa potong sampai di sini. Nah inilah hasil akhir dari teknik perbanyakan mata tunas atau teknik okulasi pada jambu kristal, dan ini juga berlaku pada tanaman-tanaman lain seperti pohon mangga, rambutan ataupun tanaman lengkeng. Sahabat tani semua, inilah hasil proses penempelan mata tunas atau hasil okulasi pada jambu lokalan yang ada di bagian bawahnya ini, yang saya sudah memperlihatkan proses-proses cara kerja okulasi itu bagaimana, dan bisa kita lihat setelah tanaman jambu kristal yang kita tempelkan pada jambu lokalan seperti ini, hanya dengan waktu 5 bulan saja tanaman jambu kristal kita sudah menghasilkan bakal buah. Nah contoh bisa teman-teman lihat semua seperti ini. Nah di sini saya akan memberikan salah satu tips ya, perawatan apa yang kita lakukan supaya tanaman jambu kristal kita ini cepat berbuah dan pastinya juga tanaman lebih pendek. Nah untuk proses pertama setelah proses selain pemupukan yang kita berikan, nanti kita juga akan melakukan proses pemangkasan atau pemotesan pucuk-pucuk tunas muda seperti ini, supaya nantinya setelah proses pemangkasan pucuk yang akan kita lakukan, contoh seperti saya lakukan seperti ini, nanti akan proses nutrisi akan berhenti untuk merangsang pucuk-pucuk muda baru, dan nantinya ini sinilah nanti akan mengeluarkan bakal-bakal buah. Contoh ini yang saya sudah lakukan pemotesan beberapa minggu yang lalu, sudah akan keluar lagi bakal-bakal buah yang ada di sininya. Nah ini contohnya, kita lihat bakal buah sudah mulai bermunculan. Jadi selain pemberian nutrisi terutama dengan kandungan kalium yang sangat tinggi, proses ini teman-teman harus juga melakukan supaya mencegah terjadinya kerontokan bunga ya pada tanaman jambu kristal kita. Contoh ini kita lihat pada bagian bawahnya ini menghasilkan bakal buah, makanya baiknya pucuk yang tumbuh tunas muda baru ini kita potong saja ya. Nah seperti ini, supaya nanti nutrisi lebih fokus untuk membesarkan buah. Seperti itu juga ya, ini kita lakukan rutin, kita lakukan seperti ini supaya bakal buah akan terus mengeluarkan buah lebat sepanjang tahun ya. Jadi nanti akan menghasilkan percabangan, dan disitulah akan disertai dengan keluarnya buah. Contoh yang saya sudah lakukan proses pemangkasan pucuk, kita lihat keluarnya bersamaan dengan buah seperti ini, dan hasilnya pasti tanaman jambu kristal kita akan menghasilkan buah yang lebat. Nah ini salah satunya juga saya sudah potes pucuk, di bawahnya akan mengeluarkan buah. Dengan teknik pemangkasan pucuk ini akan mengurangi terjadinya kerontokan bunga. Nutrisi di sini biasanya saya memberikan bahan nutrisi berupa unsur pupuk kalium organik ya, yang kita kocorkan ke tanaman, karena penggunaan bahan-bahan organik itu lebih aman ya yang kita gunakan, jadi tidak ada dampak overdosis ke tanaman yang mengakibatkan tanaman kita cepat mati. Nah untuk pupuk kalium yang saya gunakan di sini adalah sejenis pupuk organik ZK Plus dengan kandungan kalium karbonat, yang mana bahan ini memang sudah biasa kami gunakan juga untuk tanaman-tanaman buah tabu lampot, yang mana kandungan kalium, magnesium dan fosfor dalam bahan organik ini
dapat memicu pertumbuhan bunga dan buah dan pastinya menghasilkan buah jambu kristal kita yang manis dan renyah. Nah, demikianlah sedikit informasi bagaimana cara proses perbanyakan tanaman jambu kristal dengan sistem okulasi dan perawatan lanjutan setelah pasca okulasi supaya tanaman jambu kristal kita seperti yang ada di samping saya ini terus menghasilkan buah sampai tanaman ini dewasa. Nah, kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan, silakan sahabat tani semua berkomentar di kolom komentar atau hubungi call center kami di bawah ini. Demikian kali ini share video kami apabila bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.